Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sedina Noviola dengan NIM 130262501. Kali ini saya akan membahas dua topik yang sangat krusial dan menarik dalam kalkulus 2, yaitu bab 15.3 mengenai keterbatasan lintasan, medan konservatif, dan fungsi potensial, serta bab 15.4 mengenai teorema Green pada bidang. Pembahasan kita kali ini berbasis pada materi dari buku teks legendaris karya Thomas, yaitu yang disusun oleh Joel, Christopher, dan Maurice. Mari kita mulai saja pembahasannya. Pada paruh pertama video ini, fokus kita akan pada bab 15.3. Kita akan membedah 6 poin penting, mulai dari konsep kebebasan lintasan, asumsi geometri domain, 3 teorema utama medan konservatif, metode mencari fungsi potensial, bentuk diferensial eksak, hingga contoh soal aplikatifnya. Nah, lanjut ke kebebasan lintasan. Secara umum, ketika kita menghitung nilai integral garis pada kurva C dari f dot dr, nilainya itu pasti berubah-ubah tergantung pada kurva lintasan C yang menghubungkan titik awal A ke titik B. Namun, alam semesta, matematika menyediakan pengecualian yang indah. Ada beda vektor khusus di mana nilai integralnya selalu sama. Tidak peduli seberapa berlikunya rute yang kita ambil dari A ke B, jika nilai integral pada lintasan C1 dari f dot dr ini sama dengan integral pada lintasan C2 dari f dot dr, maka ia disebut bebas lintasan di domain D. Beda vektor yang memiliki sifat superpower ini dinamakan beda vektor konservatif. Nah, agar teorema-teorema ini kita nanti berlaku dengan valid secara matematis, kita wajib menyepakati 3 asumsi geometri dasar. Yang pertama itu kurva C harus mulus potong-potong. Kedua, domainnya terus terhubung, artinya setiap dua titik di dalamnya bisa dihubungkan oleh kurva yang tidak keluar dari domain. Ketiga, domainnya harus terhubung sederhana atau simply connection. Kita bisa perhatikan dari gambar 15.25 di layar, pada gambar A dan B wilayahnya utuh tanpa bocor atau berlubang. Itulah simply connection. Sedangkan pada gambar C dan D terdapat lubang di dalamnya. Akibatnya kurva tertutup C tidak bisa diciutkan secara kontinu menjadi satu titik tanpa menabrak lubang tersebut. Jadi syarat utama kita adalah wilayah yang bersih dari lubang. Selanjutnya, mengenai integral garis dalam medan konservatif, kita masuk ke teorema 1, yaitu teorema fundamental integral garis. Teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah medan vektor f besar merupakan medan gradien, atau ditulis F besar merupakan medan gradien, bisa ditulis F besar sama dengan gradien F kecil. Maka nilai integral garis pada kurva C dari gradien f kecil dot dr nilainya hanya dipengaruhi oleh posisi titik ujungnya saja, yaitu f kecil di titik akhir B dikurangi f kecil di titik awal A. Sifat ini sangat analog dengan teorema dasar kalkulus 1 yang kita biasa gunakan pada integral satu dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 2, yaitu medan konservatif adalah medan gradien. Medan vektor F besar bersifat konservatif jika dan hanya jika F besar adalah medan gradien dari suatu fungsi skala F kecil. Fungsi skala F kecil inilah yang kita sebut sebagai fungsi potensial. Di layar kita bisa melihat geometri pembuktiannya pada gambar 15.26. Nilai fungsi dihitung dari integral garis sepanjang C0 ditambah segmen garis L yang paralel dengan sumbu X. Konsep ini sangat vital di dunia fisika. Dalam medan gaya konservatif seperti gaya gravitasi bumi atau medan listrik, usaha atau work yang dilakukan untuk memindahkan partikel sama sekali tidak bergantung pada rute awalnya, melainkan hanya selisih posisi awal dan akhir.
Nah, lalu bagaimana jika lintasan kita berbentuk lingkaran tertutup atau loop? Teorema tiga ini menjelaskan sifat loop ini. Integral garis dikatakan bebas lintasan jika dan hanya jika nilai integral lintasan tertutup pada kurva C dari f besar dot dr bernilai nol. Berdasarkan gambar 15,27 dan 15,28, logikanya sederhana. Jika kita berangkat dari titik A ke B lewat jalur C1, kemudian kembali lagi dari B ke A lewat jalur kebalikannya yaitu minus C2, maka total usaha yang dilakukan akan saling menghilangkan atau menjumlahkan menjadi nol. Selanjutnya kita masuk ke komponen untuk medan konservatif. Pasti kalian bertanya bagaimana cara praktis untuk mengecek suatu medan vektor itu konservatif tanpa harus mengintegralkannya terlebih dahulu. Caranya itu adalah dengan uji turunan material silang atau uji komponen. Untuk medan vektor komponen F besar sama dengan M I topi ditambah NJ topi ditambah PK topi, syarat wajibnya adalah jika turunan parsial silang ini harus sama, yaitu parsial P terhadap Y harus sama dengan parsial N terhadap Z. Yang kedua, parsial M terhadap Z harus sama dengan parsial P terhadap X, dan yang terakhir, parsial N terhadap X harus sama dengan parsial M terhadap Y. Jika salah satu saja tidak sama, maka medan tersebut tidak konservatif. Selanjutnya, mengenai metode mencari fungsi potensial, jika sebuah medan vektor terbukti lolos uji komponen, kita bisa mencari fungsi potensialnya melalui tiga langkah sistematis. Langkah pertama, integral komponen M terhadap variabel X. Jangan lupa menambahkan fungsi konstanta integral, lalu menambah variabel lainnya ketika sebut G dalam variabel Y, Z. Langkah kedua, turunkan fungsi hasil langkah pertama dari terhadap variabel Y, lalu samakan dengan komponen M dan N untuk mencari nilai turunan parsial G terhadap Y. Kita integralkan lagi untuk memunculkan fungsi pengotot terhadap Z, sebut saja H dalam variabel Z. Lalu langkah ketiga, yang terakhir itu turunkan fungsi terhadap Z, samakan dengan komponen P untuk menemukan konstanta murni C. Lalu selanjutnya bentuk diferensial eksak. Konsep medan konservatif ini sangat erat kaitannya dengan istilah di dunia diferensial, yaitu bentuk diferensial eksak. Ekspresi MdX ditambah NdY ditambah PdZ ini disebut eksak jika ia merupakan representasi langsung dari diferensial total df. Hubungan pentingnya itu sederhana, bentuk diferensial ini dikatakan eksak jika dan hanya jika medan vektor terkait bersifat konservatif, integralnya pun langsung menggunakan selisih titik ujung, yaitu f kecil di titik B dikurangi f kecil di titik A. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Mari kita bedah contoh soalnya tadi di layar ini. Kita diberikan medan vektor f besar sama dengan dalam kurung 2x ya ditambah z pangkat 3 i topi ditambah x kuadrat z topi ditambah 3x z kuadrat k topi. Pertama, mari kita uji komponennya. Jika kita turunkan silang masing-masing komponen, kita akan mendapati bahwa semua turunan parsial silangnya bernilai sama, sehingga terbukti ia adalah medan konservatif. Lalu, yang kedua, kita cari fungsi potensialnya dengan metode tiga langkah tadi. Integralkan komponen pertama terhadap X, menghasilkan X kuadratnya ditambah XZ pangkat 3 ditambah G dalam variabel Y, Z. Melalui proses penurunan terhadap Y dan penyamaan dengan kedua komponen, kita mendapati bahwa fungsi konstanta tersebut tidak mengandung unsur Y. Melalui langkah terakhir terhadap Z, kita dapatkan konstanta murni C besar. Hasil akhir fungsi potensial adalah F kecil dalam variabel X, Y, Z sama dengan X kuadrat Y ditambah X Z pangkat 3 ditambah C. Sekarang kita akan masuk ke bab 15.4 mengenai teorema Green pada bidang. Di bab ini kita akan mempelajari visualisasi fisik berupa rotasi fluida atau curl, fenomena pancaran atau divergensi, rumusan dua bentuk teorema Green, strategi menghitung integral garis, pembuktian matematis, serta ditutup dengan contoh soal aplikatif.
karena kita masuk ke rotasi terhadap sumbu pada komponen K dari curl. Mari kita visualisasi konsep ini menggunakan analogi mekanika fluida. Bayangkan sebuah cairan atau fluida mengalir di atas sebuah bidang datar. Jika kita meletakkan sebuah kincir dayung kecil secara horizontal di dalam aliran fluida tersebut, dorongan dari aliran fluida berpotensi membuat kincir tersebut berputar atau berotasi. Kecenderungan fluida untuk memutar kincir terhadap sumbu vertikal, yaitu sumbu jet atau arah vektor satuan katopi diukur secara matematis oleh besaran yang kita sebut komponen katopi dari curl. Rumusnya adalah selisih turunan parsial, yaitu parsial n terhadap x dikurangi parsial m terhadap y. Seperti terlihat pada gambar ini, arah putaran cincin ini bisa searah ataupun berlawanan dengan arus jam tergantung karakteristik medan vektor medannya. Selain berputar, fluida juga memiliki karakteristik ekspansi. Besaran ini kita sebut dengan divergensi. Divergensi bertugas mengukur laju akumulasi bersih atau laju pemancaran fluida per satuan luas di suatu titik tertentu. Besaran sekarang ini menunjukkan beberapa besar fluida bertindak sebagai sumber atau memancar keluar, atau justru bertindak sebagai bak penampung atau menyerap ke dalam. Secara matematis, jika F besar sama dengan M I topi ditambah MJ topi, maka divergensinya didefinisikan sebagai parsial M terhadap X ditambah parsial N terhadap Y. Nah, disinilah kehebatan teorema Green. Teorema ini menjembatani hubungan matematis secara integral garis di sepanjang kurva tertutup sederhana C dengan integral lipat 2 di atas seluruh wilayah bidang R besar yang dilingkupi oleh kurva C tersebut. Teorema fisis ini memiliki dua interpretasi geometri yang fisik yang berbeda, yaitu bentuk tangensial yang berbasis sirkulasi putaran, serta bentuk normal yang berbasis flux aliran keluar. Nah, selanjutnya mari kita bedah teorema 4, yaitu bentuk sirkulasi curl. Persamaan menyatakan bahwa integral lintasan tertutup pada kurva C dari MDX ditambah NDY nilainya persis sama dengan integral lipat 2 atau wilayah R besar dari dalam kurung parsial R terhadap X dikurangi parsial M terhadap Y dA. Makna fisisnya sangat mendalam. Total sirkulasi fluida ini di sepanjang kurva batas luar C adalah akumulasi dari seluruh putaran mikroskopis yang terjadi di setiap titik di wilayah R. Sebaliknya, di teorema ini memperkenalkan bentuk flux divergensi. Rumusnya adalah integral lintasan tertutup pada kurva C dari MDY dikurangi NDX sama dengan integral lipat 2 atas wilayah R besar. Dalam kurung parsial N terhadap X ditambah parsial N terhadap Y, dA, maka fisik dari bentuk norma ini adalah total flux bersih fluida yang menembus dan keluar melewati batas kurva C bernilai sama dengan total laju pemancaran cairan yang diproduksi di seluruh area dalam R besar. Nah, mengapa teorema Green ini dinilai sebagai alat bantu yang sangat sakti di kalkulus multivariabel? Menghitung integral garis secara langsung seringkali sangat melelahkan dan rumit karena kita harus melakukan parameterasi kurva lintasan C satu per satu. Apalagi kalau bentuk kurvanya patah-patah atau memiliki banyak sudut persegi. Nah, teorema Green ini memberikan jalan pintas yang elegan dengan kita bisa menggunakan integral garis yang berliku-liku tersebut menjadi kalkulus integral lipat 2 di atas wilayah R besar. Menghitung integral lipat 2 di atas area di bidang seringkali jatuh lebih mudah diselesaikan menggunakan bantuan koordinat kartesius biasanya ataupun koordinat polar. Nah, selanjutnya untuk memahami validasi rumus ini, mari kita tengok skema pembuktian pada gambar 15.36 di layar. Nah, pembuktiannya ini standar dimulai dengan mengasumsi bahwa wilayah R besar merupakan wilayah khusus yang ideal, yaitu wilayah yang sekaligus menerima kriteria tipe 1 yang dibatasi fungsi atas dan bawah, dan tipe 2 yang dibatasi fungsi kanan dan kiri. Maka pembuktiannya dilakukan dengan memecah integral garis menjadi dua bagian terpisah, menghitungnya berdasarkan batas garis
batas grafik kurva atas bawah, lalu menjumlahkan kedua persamaan pasien tersebut kembali hingga terwujud rumus teorema Green yang utuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita akan uji keampunan teorema Green ini pada saat soal nyata. Kita diminta menghitung integral garis pada lintasan segitiga yang memiliki tiga sudut di 0,0, 1,0, dan 1,2. Jika dikerjakan manual, kita harus menghitung tiga kali integral garis untuk masing-masing sisi segitiga. Mari kita gunakan teorema Green ini dari komponen medan M sama dengan X ya, dan N sama dengan X kuadratnya pangkat 3, kita peroleh nilai akalnya itu yaitu 2X ya, pangkat 3 dikurangi X. Sedangkan kita tinggal atur integral lipat duanya. Berdasarkan geometri segitiga di bidang batas wilayah R besar dibatasi oleh variabel X dari 0 hingga 1. Dan variabelnya ini bergerak dari garis bawah Y sama dengan 0 hingga garis miring atasnya sama dengan 2X. Nah, tadi itu di sini kita lakukan integrasi lipat 2 secara berurutan terhadap Y kemudian terhadap X hingga hasil akhirnya kalkulasi integral lipat 2 ini menghasilkan nilai mutlak 2/3. Jauh lebih cepat dan efisien tuh dengan cara ini. Nah, sebagai rangkuman akhir dari video pembelajaran kita hari ini, kita akan ingat poin-poin kuncinya. Jadi, keterbatasan lingkaran itu memudahkan perhitungan karena kita cukup mengurangi nilai fungsi potensial di titik ujung lintasan saja. Sifat ini berlaku penuh pada medan konservatif atau medan gradien di mana sirkulasi pada jalur tertutup bernilai nol. Konsep ini secara dengan bentuk diferensial eksak. Sementara itu, teorema Green adalah alat pemersatu yang menghubungkan karakteristik medan vektor di perbatasan luar kurva dengan total aktivitas yang terjadi di dalam wilayahnya. Bentuk sirkulasi mengaitkan dengan rotasi internal, sedangkan bentuk flux mengaitkan dengan pemancaran internal. Teorema pada bidang dua dimensi ini merupakan fondasi fundamental sebelum kita melangkah ke analisis vektor yang lebih tinggi di ruang tiga dimensi, seperti teorema Stokes atau teorema divergensi Gauss. Nah, kita udah berada di ujung video ini ya, teman-teman. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.